Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nusiati dengan nomor induk mahasiswa 2200008021, program studi pendidikan biologi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini saya akan merefleksi diri saya untuk 6 kali pertemuan pada mata kuliah belajar pembelajaran. Nah, yang pertama mengenai apa saja sih yang sudah saya dapat dan saya pahami selama 6 kali pertemuan kuliah ini. Yang pertama ada mengenai materi pengertian dari belajar pembelajaran, kemudian ada prinsip, konsep, ciri, bentuk dari belajar dan pembelajaran, ada model dan metode belajar pembelajaran. Kemudian ada faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses belajar ini, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, kemudian ada fungsi guru dalam proses pembelajaran itu untuk apa? Dalam proses pembelajaran ini guru sebagai fasilitator, sebagai komunikator, motivator, dan lain sebagainya. Kemudian ada ranah dari belajar. Yang pertama itu ada ranah kognitif dan ranah afektif yang dikemukakan oleh Bloom serta kawannya Ketwas. Kemudian pada tahun 1966 ranah ini kemudian ditambahkan oleh Simpons mengenai ranah psikomotorik. Nah, dari ranah ini kemudian diubah oleh si anak murid dari Bloom bernama Anderson menjadi taksonomi ranah yang sudah direvisi. Nah, kemudian ada lingkungan belajar, terus ada motivasi belajar dan motivasi berprestasi, dan kemarin ada tambahan mengenai multi intelligence. Nah, untuk materi yang sudah saya pahami yaitu tadi. Untuk yang kurang sebenarnya sudah saya pahami semua, tapi untuk yang kurang saya pahami seperti pada teori belajar. Nah, mengapa? Karena teori ini tuh sebenarnya untuk perbedaannya itu mudah ya untuk dipahami. Ada 3 teori, yaitu ada teori konstruktivisme yang mana di sini ini siswa diminta untuk aktif atau membangun pengetahuannya secara sendiri, mencari informasi sendiri, dan pokoknya guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Nah, untuk teori behavioristik ini dia kebalikan dari konstruktivistik, yang mana pada teori behavioristik ini si peserta didik itu cenderung ke pasif. Semua materi itu lebih ke disuapi oleh gurunya. Peserta didik hanya sekedar menerima saja. Dan di sini maka dari itu peserta didik ini dikatakan cenderung kurang aktif atau pasif. Nah, untuk teori humanistik ini lebih ke memanusiakan manusia. Nah, mengapa saya kurang paham dari teori ini? Karena sebenarnya itu karena teori itu lebih ke banyak ya sejarah gitu, jadi harus perlunya bacaan yang banyak. Nah, untuk cara mengatasi bagaimana biar saya lebih memahami dari teori belajar ini, yang pertama apa yang dikatakan oleh Ibu Desti itu harus mahasiswa itu harus banyak bacaan, kemudian harus mencari sumber informasi baik dari internet. Nah, walaupun dari internet itu harus juga dipilih, jangan asal mencari dan membacanya karena belum tentu benar. Nah, kemudian dari buku-buku perpus, pokoknya sumber manapun yang memuat dari si materi tersebut. Nah, untuk saran kedepannya untuk pembelajaran ini sudah mudah sih dipahami untuk mencerna materi yang Ibu berikan, tapi itu kadang ada yang diberi menggunakan kata bahasa Inggris, jadi kayak misal seperti saya yang kurang memahami atau kurang jago dalam bahasa Inggris, jadi suka kaget apabila disoal gitu. Nah, keren. Nah, sekian aja untuk refleksi diri saya mengenai 6 kali pertemuan mata kuliah mengenai belajar pembelajaran. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.